السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي قد جمعنا في هذا المسجد للصلاة الصبح. فرض الله على هذه الأمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat menyempatkan diri untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat besar Allah berikan fadilahnya. Bahkan Allah langsung mengakuinya di dalam Al-Quranul Karim, salat subuh berjamaah yang disaksikan oleh para malaikat. Berikutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menuntun umat sampai kepada sekarang ini untuk menuju kepada yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, kata-kata kemuliaan saya kepada Abu Tunku Imam Syekh Masjid, pengurus masjid, remaja masjid, kata-kata kemuliaan saya kepada Al-Khadim Gerakan Pemuda Subuh, Al-Khadim Syiar Muhibbah Subuh, dan juga teristimewa yang selalu hadir bersama kita di setiap organisasi, baik itu di SMS, di Gerakan Pemuda Subuh, di Himpunan Ulama Dayah, yaitu Bapak Kapolsek kita yang pada hari ini juga hadir selalu bersama kita. Ini luar biasa kita berikan, yaitu suatu penghargaan, yaitu bersatunya umarah dengan yaitu orang para cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teristimewa juga kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang berbahagia ini, saya merupakan, kalau tidak salah, saya cuma baru pertama ini memberi ceramah di Gerakan Pemuda Subuh. Maka alhamdulillah, walaupun saya bukan seorang pemuda, tapi saya enggak malu juga, karena saya lihat adalah juga banyak teman-teman yang sebaya dengan saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan meniatkan i'tikaf sejenak, marilah kita sama-sama untuk mendengar, saling menasehati, tidak yaitu saling mencaci maki, wabil khusus kepada kita semua yang ada para hadirin di jamaah salat subuh di subuh yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imamul Al-Ghazali, beliau membagikan manusia kepada 4 golongan, mengelompokkan manusia kepada 4 golongan, nebagi manusianya kepada 4 karakter.
Yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah seseorang itu dia tahu, dia punya ilmu, dia punya pengalaman, dia punya martabat, dia punya kedudukan, dia punya kewibawaan. Imam Ghazali mengatakan dia tahu dirinya itu adalah sebagai dirinya seperti itu. Maka Imam Ghazali mengatakan yang bahwa ikutlah orang itu. Sidrau reung gok nyan getu pedrau ge. Urang nyan urang tupe. Orang tahu, maka Imam Ghazali mengatakan yang bahwa ikutlah dia. Geyu ikut urangnya. Yang pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali, dia orang tahu. Sama halnya seperti yang saya sampaikan di nomor 1. Dia orang tahu, dia orang punya ilmu, dia orang berwibawa, dia seorang yang harus menjadi panutan orang, dia seorang yang yaitu bermartabat, dia seorang yaitu ikutan orang. Kata Imam Ghazali, dia orang itu, dia seperti itu. Maka tetapi dia tidak menyadari yang bahwa dirinya itu orang tahu. Hana getedrog, hana getupedrog. Dia sebagai orang yang tahu, tapi seolah-olah pada saat dilihat oleh orang, dia seperti orang yang tidak tahu. Imam Ghazali mengatakan yang bahwa bangunkan dia. Orang yang lagenyan gepegah geyu pugo. Nyan getamsilkan oleh Imam Al-Ghazali adalah seperti orang yang ketiduran. Orang yang tengut. Nyan gepegah apa adalah tamsilan seperti orang-orang menyatakan lang bahasa Aceh wan. Maka Imam Ghazali mengatakan yang bahwa bangunkan dia. Geyu pugo orangnya. Manto yang pugo tidak mungkin dibangunkan oleh para pemuda. Tentulah orang-orang yang di atasnya lagi yang membangunkan orang tersebut. Menyah lagi retak-retak kamu seperti orang-orang yang sebaya kami. Tidak mungkin kami membangunkan orang yang seperti itu. Karena dia orang tahu. Tetapi pada saat kita melihat dia seperti orang-orang yang tidak tahu. Maka dipegah Imam Ghazali urangnya geyu pugo. So yang pugo orang yang berhak untuk membangunkan dia. Yang kedua. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, dia orang yang tidak tahu. Orangnya orang hana mufhum, orangnya orang hana ilmu. Dia menyadari yang bahwa dirinya orang yang sangat terbatas di dalam berbagai bidang. Baik itu di bidang ilmu pengetahuan atau di bidang keahlian-keahlian yang lain. Imam Ghazali mengatakan, kalaulah dia dirinya orang yang tidak tahu dan menyadari dirinya sebagai orang yang tidak tahu, gudaya drog, orangnya drog memang orang hana tupe, nepegah Imam Ghazali, geyu tuntun orangnya, geyu peringat orangnya, geyu ajak dia, dibina dia supaya dia menjadi orang yang sebaik-baiknya. Imam Ghazali yang kedua, yang ketiga beliau mengatakan seperti itu. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, yang bahwa dia tidak tahu. Gonya hana ilmu, pengalamannya kurang, tapi bergaya pengalamannya luar biasa. Orang hana bukan seorang yaitu dikatakan orang yang berwibawa, orang yang memimpin, tetapi dia bergaya orang tahu, bergaya orang yang memimpin, bergaya orang yang bermartabat, berpangkat dan lain sebagainya. Kata Imam Ghazali, kalau orang seperti itu dia orang tidak tahu, orang hana tu pedro, tapi dia seolah-olah dialah yang paling hebat. Dipegah Imam Ghazali orang yang lagenyan adalah geyu puju uhdro. Bek tahu gedanyu ngan orangnya. Karena kita akan terjerumus sebagaimana sikap-sikap orang yang keempat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dasar 4 golongan ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geajak kepada kita sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah li Rasulullah
la budda 'alal mu'minina min arba'ati asya. Darun wasi'ah. Nepegah li Rasulullah hanjat han ba urang mukminnya, ba urang mukmin bena 4 perkara. La budda 'alal mu'minina min arba'ati asya. Hanjat han bena ba urang mukmin. Kita bertanya sendiri, apakah saya ini orang mukmin atau bukan? Tatanya ngro tu, pulung urang mukmin atau kan urang mukmin? Kalaulah kita orang mukmin kata Rasulullah, maka hanjat han ba urang mukminnya bena 4 perkara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darun wasi'ah. Yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wadabbatun farihah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa thawbun jamil. Dan yang keempat kata Rasulullah, wa sirajul madi. 4 ini kata Rasulullah hanjut han bena ba urang mukmin. Yang pertama darun wasi'ah, negeri yang luas. Yang kedua dabbatun farihah, kenderaan yang lekas. Dan yang ketiga hanjit han bena ba urang mukmin saubun jamil, pakaian yang laga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat hanjit han ba urang mukminnya yaitu bena sirajun madi, yaitu lampu yang menerangi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna daripada darun wasi'ah? Putra makna nanggro yang luahnya. Apakah kita harus memiliki, menguasai kota Luk Semawe, atau menguasai negara ini, atau lain sebagainya? Sehingga Rasul mengatakan, wa amma darun wasi'ah fahiyal qalbu. Adapun darun wasi'ah, negeri yang luas, itulah qalbu. Apa itu qalbu? Ay makanul ilmi, tempat hidup ilmu. Itulah makna yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegah makna darun wasi'ah, nanggro yang luah. Karena seseorang itu yang pada saat dia punya qalbu, punya hati goknya yang di dalam hati tersebut hidup ilmu pengetahuan. Sehingga dia tidak tergolong kepada orang yang kedua dan orang yang keempat kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Hanruh, dia tahu tetapi dia seperti orang yang tidak tahu. Dia tidak tahu tapi dia bergaya orang-orang yang tahu. Sedangkan pada orang-orang mukmin kata Rasulullah, maka hendaklah pada dia ada yaitu darun wasi'ah, bena nanggro yang luah. Putra nanggro yang luahnya qalbu. Maka segala sesuatu letaknya adalah di qalbu. Di qalbu. Allah tidak melihat seseorang itu kepada amalnya. Allah tidak melihat seseorang itu kepada perbuatannya. Hanane kala nilai kenan oleh Allah. Maka yang Allah kalen adalah kepada yaitu niat di dalam hatinya. Dalam solat pun nepegah yang bahwa roh daripada solat adalah yang dikatakan geneng khusyuk di dalam solat. Berarti khusyuk ini permainan di dalam batin, sedangkan yaitu amaliyah itu adalah merupakan zahiriyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ba urang mukmin yang pertama sekali benar darun wasi'ah, nanggro buluah, yaitu makanul ilmi, tempat hidup ilmi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu para jamaah kita ketahui yang bahwa apapun yang kita lakukan, yang apabila itu tidak ada ilmu pengetahuan, mulai daripada itu merupakan fardu ain, fardu kifayah, dan kegiatan-kegiatan yang lain menyahana ilmu nunggu lagi urung pungo. Salat saja, salat pada saat kita salat bertakbiratul ihram, yang gepegah giyu pertama qasad ta'rat ta'id. Pada saat kita hanya mengingat kepada lafadznya saja dan kita tidak paham dengan apa yang hendak kita lakukan,
Hanamu pom putra yang tenek pubut. Ho tamu jam. Hanamu hoja. Tentulah kita sesat di perjalanan. Begitulah perumpamaan seseorang itu yang apabila dia tidak ada ilmu pengetahuan. Pu mantang yang katanya pubut harus ada ilmu ke sana para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain kita bisa umpamakan. Umpamanya seseorang itu dia meniatkan ihram. Yang kadang-kadang pada saat naik haji nada tanya putra tunggu ihramnya nunggu tu baju ihram. Itu jawabannya. Berarti begitu banyak dia menghabiskan modalnya, begitu banyak dia menghabiskan tenaga biayanya pada saat pelaksanaan satu ibadah yang secara dunia itu sangat mulia, tetapi di sisi Allah tidak ada makna sama sekali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka nepegah ba urang mukminnya yang pertama sekali benar darun wasi'ah, yaitu qalbu, makna qalbu, lang qalbunya itu ilmu pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata Rasulullah, wa amma darul Fatihah. Adapun kendaraan yang lekas, putra kendaraan yang lekasnya. Pebuna moto yang bertegai peluang, harus kita memiliki sebuah pesawat sehingga Rasul mengatakan dabbatun farihah, negeri yang kendaraan yang lekas adalah itulah fahiyal amalu. Itulah amal yang kita kerjakan. Maka sangat berkaitan leh tatupe apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita belajar, yang kalian tak pelajari atanya tak amalkan nabutungku sekalian. Sebab lagi tanyo di mana-mana ada pengajian. Rata-rata nabut tunggu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya secara pribadi, ada orang yang orang tersebut kadang tata cara pelaksanaan sholat pun belum benar. Gebut lumpat nan. Tetapi selalu kadang-kadang kita selalu menyesuaikan menurut kebiasaan. Sabe tanyo saya sesuaikan lagi biasa. Allahnya hana mangan, lagi biasa aja mendeng. Tak tegur hana mangan. Tapi kadang-kadang pengalaman saya, pengalaman lung kalian ate lung tumubut itu banyak orang yang kadang dari pengajian itu kurang memberi bekas. Tapi yang sangat memberi bekas apabila ada teguran pada saat terjadi. Tapi ingat ada terjadi korban. Terjadi korban. Langsung katanya tegur nyentuk hantua. Umpama. Ada seorang imam. Dia salah dalam bacaannya. Langsung seseorang menegurnya. Natanya hantu tua. Sering sekali. Ada beberapa yang menjadi ingatan saya. Umpamanya saya pernah menegur seseorang. Bahkan itu sudah berkali-kali. Wate solat jenazah. Salah jenazah. Tapegah yang bahwa menyahuragam ule goknyan belah wi dengku imum. Orang ineng belah hunen dengku imum. Tapi kebiasaan yang dulu-dulu selalu saja mandum boh ineng boh agam mandum ule belah hunen imum. Yang dia sesuaikan dengan saah dia di dalam kubur. Selalu seperti itu. Padahal kalau kita melihat yang bahwa di dalam ketentuan yang sebenarnya orang agam belah wi tengku imum oleh pada saat gedeng intang bahu lebih panjang dan lebih raya belah goknyan kepada red unun. Itu yang tujuannya. Pada saat hurineng oleh goknyan belah unun tengku imum. Gedeng intang ke iang sehingga jenazah tersebut lebih besar jasadnya kepada sebelah kanan imam. Dan kebiasaan itu payah bak taubah. Bahkan pada saat kita seorang itu neba tengku ule jamaah. Karena tujuannya untuk turun ke dalam kubur. Kan tujuan untuk guna ja. Kan nunggu akile harus tabah. Karena akinya untuk ja. Itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu
Yang orang-orang mengatakan hana pupu nyan sunat. Hana masalah, enggak masalah sunat. Kalaulah di waktu itu kita tidak melakukannya, hana ada pubut watenyan ku. Pajanlom tenuk pubut. Tengok jika hana le kalang uruk ko yan. Menyahna ke mendoa le anak-anak ke, menyahna ke pegat tamadiyah dan lain sebagainya. Tapi yang sunat-sunat itu adalah pun harus yaitu kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan yang bahwa urang mukminnya benar dabbatun farihah. Yaitu amal. Baik sagai tak pakabeh dengku limang hukum Allah. Dah hukum Allah wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Ini adalah merupakan ketentuan Allah. Walau kemana saja kita pergi, inilah konsep dasar kita dalam kehidupannya. Leboh ketentuan Allah. Hana bak takih olain para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa amma thawbun jamil. Putra leba urung mukminnya benar pakaian yang laga. Benar pakaian yang laga. Putra makna pakaian yang lagaknya. Puna-puna baju jas. Puna bersifat tubuh mengkilat. Puna-puna peci yang harganya mahal. Dengan yaitu berbagai yaitu atribut-atribut yang lain. Para jamaah Rasulullah mengatakan thawbun jamil, pakaian yang cantik. Rasul mengumpamakan pakaian ini adalah penutup aurat. Sehingga dimaknai oleh Rasulullah makna thawbun jamil benar malai. Benar malai tanya. Lang udipnya menyahana malai cukup gurahi tanya. Katuhat seolah-olah masih seperti orang yang belum tahu diri, yang bahwa dirinya orang tua. Katuha goknyan, mangteng goknyan bergaya goknyan sebagai yaitu layaknya orang yang belum tua. Manteng pemuda-muda dro menyata pegah. Manteng putun dro. Padahal hati tak bedah nuku kalagi heli bedah. Tapi masih dia bergaya dirinya sebagai yaitu orang yang masih yaitu tegar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang thawbun jamil itu maknanya adalah benar malai. Coba kita bayangkan seseorang itu kalau seandainya tidak punya malu. Lebih-lebih dia orang tahu. Dia orang tahu, dia orang punya ilmu, dia orang bermartabat, dia orang berpangkat dan lain sebagainya. Tapi dia kita lihat seperti orang yang tidak punya malu. Lagi orang hana malai dong kuda. Gaya pegah masa muno. Maah dong ku. Na orang pajuh bu mencep-cep dong. Maah dong ku. Walaupun kadang-kadang kebiasaan itu tidak bisa kita robah. Yang sering kita mendengar dia membicarakan makruh hukumnya saat makan itu bunyi. Imutu dah pegah apa mencep-cep menyobu gekun ya. Bapak buat itu. Ya betul laju lerunci itu. Tapi ada juga dia berbicara seperti itu, tapi saat dia makan, anteng kau cium cep-cep ke baju. Berarti tidak ada punya sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu thawbun jamil. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma sirajul madhi. Adapun sirajul madhi, lampu yang menerangi itulah fahuwal ilmu, yang kenyan ilmu, menyahmono kalbu. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat ini adalah merupakan yaitu ategekelang kitab la Buddha hanjit han, berarti begitu besar Rasulullah penekanan kepada orang mukmin harus nabang perkaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan pemuda subuh salah satu yang menjadi idola, salah satu menjadi pembicaraan di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim adalah banyak Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pemuda. Sampai-sampai suratul Kahfi itu adalah merupakan sejarah 7 orang pemuda mencatat yang mengalahkan Raja Jalut, yang petalu Raja Jalut.
yang tidak diketahui yang bahwa siapa dia itu adalah terlahir dari seorang pemuda pengembala kambing. Yang setelah itu yang dia bisa mengalahkan yaitu Raja Jalut. Ternyata juga di kalangan seorang pemuda. Sogoknya Nabi Allah Daud alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang pertama di depan. Orang yang pertama di depan. Dalam mengangkatkan peperangan. Walaupun sudah punya bintang. Tapi kelegoknya yang jai ke. Goknya nurung komando. Tetapi siapa yang di depan? Menyata pegah yang fikrek balok. Yang manteng pemuda. Maka begitu besar jasa pemuda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sejarah juga yang sangat mencatat. Sayyidina Ali karamallah, seorang pemuda yang diagung-agungkan oleh Rasulullah. Bahkan itu merupakan menjadi pembicaraan kita di dalam Islam. Bagaimana Sayyidina Ali karamallah. Tapi ingat para jamaah. Anak-anak muda tengah suum tak darah. Maka pegah li Rasulullah. Bek sagai gata tapuju uhdro ngan urung tuha. Anak muda. Gata bek sagai tapuju uhdro dengan urung tuha. Walaupun engkau orang kuat. Walaupun engkau orang di depan. Tapi. Bek sagai tapuju uhdro gata ngan urung tuha. Kenapa saya katakan demikian? Teringat sabuh sejarah, sabuh riwayat. Sayyidina Ali karamallah. Pada saat kebedah bunga, genek jak semayang subuh. Ali orangnya paling kuat. Untuk sholat subuh, dia sangat bergegas cepat. Di pertengahan jalan, gekalan nasira urung Tuhan. Nasira urung Tuhan. Di depan beliau orang tua yang berjalan perlahan-lahan. Ali genek kohan gekoh. Ingin melewati beliau, Ali tidak mau. Karena Ali sangat menghormati orang tua. Kakek geja Ali bacut dilikut. Yang harapan orang tua ini selalu di depan. Yang harapan Ali bawa egoknya tamang masjid. Walaupun sesampai ke sana ternyata orang tua itu bukan ke masjid. Ternyata dia adalah seorang Yahudi. Oh rupanya hurung Yahudi. Tapi terlepas daripada itu Al-Ghazali. Terlepas daripada itu Sayyidina Ali. Ali sangat menghormati orang tua. Sehingga apa yang terjadi para jamaah. Di saat itu setelah sholat subuh. Rasulullah ditegur oleh sahabat. Ya Rasulullah. Tidak pernah aku melihat kenapa engkau ruku' di subuh ini terlalu lama. Pakan subuhnya neruku' paling trip ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku bisa bangkit? Karena sayap malaikat kageti atehlung. Kenapa? Karena ada seorang pemuda yang sangat dia menghargai yaitu orang tua. Sehingga karena dia menghormati orang tua, karena dia sangat adab kepada orang tua, sehingga malaikat menghampaskan sayapnya, menyuruh aku menunggu supaya aku tidak bisa bangkit sebelum Ali mendapat ruku' di dalam sholatnya. Paduk boh itu bir hukum nunggu. Karena Ali menghormati orang tua, seorang pemuda yang sangat menghormati orang tua. Kemudian karena Allah menjaga Ali karena goknyan gohormati urung ci, maka ruku' dalam sholat dia dapatkan. Sehingga menjadi hukum yang bahwa menyagetanyo tatumnya ruku' di dalam sholat, maka gekiralah rakaat. Itulah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda yang menghargai yaitu orang tua. Para jamaah bahkan Rasulullah nepegah 7 golongan yang di dalam 7 golongan tersebut yang mendapat perlindungan Allah di bawah naungan Allah, yang tidak ada naungan selain naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang pemuda tersebut dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Maka kepada Al-Khadim GPS, cobalah kita mengajak terus berorganisasi.
hana masalah. Ilun secara pribadi lembegah na cit bacut sapat dan senang memandum, senang di DGPS, senang di SMS, senang di organisasi Islam yang lain, na bak sirul mubtadi, na bak huda, semua jamaah tunggu, na lang sirul mubtadi, ilun na lang huda, ilung na lang Taliban nawan, ilun na lang ikadi, pembentukan ikadi pertama di Lok Semawe, lung salah satu seorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baik untuk lagi tanya saling mekengkun nunggu putra kanya. Ladum na urang masih igoknya kaji kitab bacut. Bangka gekun dia kitab bacut, gekun ke orang hafiz umpamanya. Orang hafiz, putra hafiz, putra kitab menteng, Al-Quran hanaru. Tetapi ini adalah merupakan yang harus kita bina, yang saling mendukung, baik saling memojok. Menyeh lagenyan getanyo dalam Islam nunggu. Saling yaitu meruntuhkan satu sama lain, maka di dalam Islam itu tidak ada kekuatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, organisasinya adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Maka jadilah khalifah, jadilah pemimpin orang yang pertama. Begalak aju beja ke pemimpin, karena orang memimpin orang yang dihormati. Menyahlang GPS tetap ditanya siapa ketuanya, menyahlang SMS tetap ditanya siapa ketuanya. Maka orang nomor satu itu adalah sangat dihargai. Maka pada saat kita dihargai pun ada kekuatan. Nah, sebuah kekuatan katanya untuk tabina itu semua. Mudah-mudahan para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada pribadi saya sendiri, juga dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian, sehingga apa yang saya sampaikan berguna bagi pribadi saya dan juga berguna bagi para jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.